Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Edukasi Anak Indonesia. Kali ini saya akan meneruskan raja-raja, yaitu raja-raja yang memerintah di Keraton Sumenep tempo hari sampai pada Raja atau Pangeran Djoharsari, di mana pada waktu beliau memerintah, pengaruh agama Islam sudah masuk ke bumi Sumenep. Ini dibuktikan dengan kuburan atau makam beliau yang menampakkan corak pengaruh budaya Islam. Pangeran Johar ini kemudian sebagai titik awal penggunaan gelar Panembahan, karena beliau sudah masuk Islam atau pengaruh agama Islam sudah ada di situ. Jadi beliau atribut pangeran diganti dengan gelar Panembahan, yaitu Panembahan Djoharsari. Pangeran atau Panembahan Djoharsari ini memerintah selama 12 tahun. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan kepada putra beliau, yaitu Raden Piturut. Raden Piturut ini memerintah dari tahun 1331 Masehi sampai 1339 Masehi. Pada pemerintahan Raden Piturut ini kemudian keraton atau ibu kota keraton itu pindah dari yang semula terletak di Aingnyor, kemudian dipindahkan ke daerah Keles, yaitu desa Keles, termasuk kecamatan Ambunten. Kampungnya terkenal dengan nama Kampung Manderege. Makanya kemudian Raden Piturut ini terkenal dengan sebutan Pangeran Manderege. Jadi pindah dari Aingnyor, pindah ke Manderege, maka Pangeran Piturut ini kemudian dikenal dengan sebutan Pangeran Manderege. Jadi ada di desa Keles makam beliau, di mana makam beliau itu sangat panjang sekali, atau bahkan dikenal sama dengan istilah dulu itu ada landaur katanya. Jadi pada waktu saya kecil, ketika kita menemukan sosok gaib yang sangat panjang, itu dinamakan landaur. Entah ada apa maksud dari kata landaur tersebut, jadi perlu kita telisik lebih jauh. Tapi yang jelas makam Raden Piturut ini sangat panjang. Ternyata juga sama dengan keberadaan makam dari ayah beliau, yaitu Pangeran Djoharsari, yang juga panjang di luar keumuman makam-makam raja pada waktu itu. Raden Piturut ini mempunyai dua orang putra. Yang pertama Raden Notoprojo, dan yang kedua adalah Raden Notoningrat. Jadi kemudian setelah Raden Piturut, maka pemerintahan Raja atau Keraton Sumenep dilanjutkan oleh Raden Notoprojo, anak sulung dari Raden Piturut. Beliau memerintah dari tahun 1339 sampai tahun 1348. Nah, pada pemerintahan Raden Notoprojo inilah terjadi juga pemindahan ibu kota keraton, yang semula
di Desa Keles, Mancerke, kemudian dipindah ke, termasuk juga di Kecamatan Ambunten, yaitu di Bukabuh. Itu termasuk juga terletak di Kecamatan Ambunten. Jadi dari Mancerke pindah ke Bukabuh. Nah, karena pindah ke Bukabuh, maka Raden Notoprojo ini terkenal dengan sebutan Pangeran Bukabuh. Pangeran Bukabuh ini mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri. Jadi saya cukup bangga dengan kedua putra beliau. Jadi kalau di luar sana banyak cerita bahwa ada pangeran yang melepaskan tahta kerajaannya, tapi hidup menjadi pertapa dan sebagainya, seperti kita contohkan, yaitu halnya Siddhartha Gautama. Dia adalah seorang putra mahkota yang rela meninggalkan kemewahannya, kemudian berkelana untuk mencari jati dirinya. Demikian juga banyak contoh-contoh lainnya. Seorang pangeran, seorang putra mahkota yang rela meninggalkan istananya untuk fokus menempuh jalan hidup menuju sesuai dengan apa yang telah diembannya, yaitu fokus kepada keilahian. Nah, sama halnya 2 putra Pangeran Notoprojo ini, satu namanya Raden Andasmana dan yang kedua Raden Astamana, ini ternyata meninggalkan tembok kerajaan. Kedua putra beliau fokus menjadi seorang alim ulama. Jadi kedua putra beliau ini fokus untuk menjadi alim ulama di daerah Prongpong. Jadi daerah Prongpong, tepatnya di Desa Kecer, Kecamatan Dasu. Kampungnya Kampung Prongpong. Jadi kedua pangeran tersebut menjadi alim ulama di kampung tersebut, di Desa Kecer tersebut, yaitu Kampung Prongpong. Sedangkan adik dari kedua beliau, yaitu yang ketiga, Dewi Ratna Sarini, ini tetap berada di kerajaan. Jadi Dewi Ratna Sarini ini kemudian kelak bersuamikan Raden Agung Rawit. Juga ada hubungannya dengan Trah, raja-raja di Keraton Sumenep. Nah, kembali kepada kedua putra dari Raden Notoprojo ini. Nah, Raden Andasmana ini, atau kita kenal dengan istilah Kung Sindir atau Kerahwen, ini kemudian Raden Andasmana ini fokus membuka atau menyebarkan ilmu agamanya di daerah Sindir. Makanya disebut Kung Sindir. Nah, disebut juga Kung Rahwen, ada juga disebut Kerahwen. Nah, kelak dari keturunan Kung Rahwen atau Agung Sindir ini, yaitu Raden Andasmana, yaitu ada yang namanya Kyai Abdurrahman Rabe.
Jadi dari Pangeran Andasmana ini ada keturunannya yang namanya adalah Ki Abdurrahman Rabe, di mana Ki Abdurrahman Rabe ini mempunyai saudara perempuan. Nah, saudara perempuan Ki Abdurrahman Rabe inilah yang menurunkan Ki Abdullah Batu Ampar. Jadi ternyata Batu Ampar itu sangat dekat kekerabatannya dengan Keraton Sumenep. Jadi Ki Abdullah Batu Ampar ini masih termasuk keponakan dari Ki Abdurrahman Rabe dan merupakan cucu dari Kung Rahwen. Ini yang dari Raden Andasmana. Kemudian satunya yaitu Raden Astamana. Kalau Raden Andasmana fokus membuka atau menyebarkan ilmu agama di daerah Sindir, membuka lahan di Sindir, sedangkan Raden Astamana ini tetap fokus di daerah Prongpong. Nah, Raden Astamana ini kemudian dari Raden Astamana ini mempunyai putra, yaitu putra beliau namanya Kiai Talang Prongpong. Nah, dari Kiai Talang Prongpong inilah keturunannya ada Kanjeng Tumenggung Tirtonegoro Pinter Saud. Jadi dari Raden Astamana keturunannya nanti itu Raden Tumenggung Tirtonegoro Pinter Saud. Mengapa di situ ada Tirtonegoro? Karena pada waktu itu yang menjadi raja di Sumenep adalah perempuan, yaitu Ratu Tirtonegoro. Kemudian Pinter Saud ini menjadi suami dari Raden Ayu Tirtonegoro. Nah, kemudian raja dari Raden Ayu Tirtonegoro dipasrahkan kepada suaminya, sehingga kemudian beliau bergelar Kanjeng Tumenggung Tirtonegoro. Kemudian setelah karena Raden Notoprojo putra putrinya ini tidak ada yang melanjutkan terah raja, semuanya menjadi alim ulama, cuma tinggal yang putri, sehingga disepakati atas pertemuan keluarga pemerintahan atau raja setelah Raden Notoprojo ini kemudian diserahkan kepada adik beliau. Jadi Raden Piturut kan sudah punya 2 putra, satu Raden Notoprojo, satunya Raden Notoningrat. Karena Raden Notoprojo kedua putranya memilih alim ulama, menjadi alim ulama untuk menyebarkan agama Islam, maka pemerintahan dari Raden Piturut ini, dari Raden Notoprojo ini dilanjutkan kepada adik beliau, yaitu Raden Notoningrat. Jadi dipindahkan kepada Raden Notoningrat. Nah, Raden Notoningrat ini memerintah pada tahun 1348 sampai 1358. Tuh. Nah, Raden Notoprojo ini, adik dari Raden Notoprojo ini yaitu Raden Notoningrat, raja setelah Raden Notoprojo, Raden Notoningrat ini, mempunyai seorang putri yang bernama Raden Ayu Dewi
Endang Kilangen. Jadi dari Raden Piturut dilanjutkan kepada Raden Notoprojo, karena Raden Notoprojo karena Raden Notoprojo putra-putranya memilih menjadi alim ulama, kemudian dilanjutkan oleh adiknya Raden Notoningrat. Nah, Raden Notoningrat ini tidak mempunyai putra, tapi beliau mempunyai putri. Anak beliau adalah putri. Jadi Raden Notoningrat putrinya Raden Ayu Dewi Endang Kilangen. Nah, Dewi Endang Kilangen ini bersuamikan Bramakanda. Jadi suami dari putri Raden Notoningrat ini adalah Bramakanda, atau dia mempunyai gelar Gajah Pramada. Dia gelarnya Gajah Pramada atau Pangeran Secodiningrat I. Nah, jadi tampuk pemerintahan kemudian dari Raden Notoningrat diberikan atau dilanjutkan oleh suami dari putrinya, suami dari Raden Ayu Dewi Endang Kilangen, yaitu Bramakanda atau Pangeran Secodiningrat I. Nah, Secodiningrat I ini hasil perkawinannya dengan Dewi Endang Kilangen ini mempunyai putra Agung Rawit. Nah, Agung Rawit ini kemudian beristrikan Dewi Ratna Sarini. Agung Rawit, putra dari Raden Ayu Dewi Endang Kilangen, ini Agung Rawit ini kemudian beristrikan Dewi Ratna Sarini. Jadi masih ada hubungan famili. Masih ada hubungan famili dekat. Jadi Dewi Ratna Sarini dengan Dewi Endang Kilangen ini masih sepupu. Dewi Ratna Sarini ini putra dari Notoprojo, sedangkan Dewi Endang Kilangen ini putra dari Notoningrat. Jadi masih sepupu. Nah, kemudian Dewi Endang Kilangen ini mempunyai putra Agung Rawit hasil pernikahan beliau dengan Bramakanda. Jadi Agung Rawit ini masih terhitung keponakan. Nah, Agung Rawit ini kemudian bergelar Pangeran Secodiningrat II. Jadi itulah silsilah raja-raja di Keraton Sumenep dari Raden Piturut. Yang keenam dilanjutkan oleh Raden Notoprojo. Yang ketujuh karena putranya yaitu Raden Andasmana dan Raden Astamana ini memilih alim ulama, kemudian dilanjutkan oleh adiknya yaitu Raden Notoningrat. Karena Raden Notoningrat ini anaknya adalah putri, maka pemerintahannya atau raja yang memerintah di Keraton Sumenep dilanjutkan oleh menantunya yaitu Bramakanda atau gelarnya adalah Pangeran Secodiningrat I. Demikian dulu ulasan saya tentang raja-raja yang memerintah di Keraton Sumenep. Selamat bertemu kembali. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.